Di video ini gue akan bahas sampai habis. Kenapa gue yang pencinta Sony, ya, lensa gue udah G Master semua nih. Ini lensa gue yang G Master full frame Sony mau pindah ke IPC system, terutama Fuji. Fujifilm X-M5. Oke guys, hari ini hari bersejarah 16 Juni 2025. Gua mau beralih dari full frame Sony ecosystem, ini Sony A74 gua, ya, dilihat, ke Fujifilm guys. Fujifilm. Dulu di video gue yang lama, gue pernah galau, gue punya dua-duanya, Fujifilm dan Sony, terus gue galau, dan akhirnya gue pilih Sony full frame, dan tahun ini, sekarang ini gue memutuskan untuk kembali ke Fujifilm dan jual seluruh Sony gue. Gue mau sharing kenapa. Satu, masalah gue adalah size, ukuran. Itu masalah terutama gue nih, kalian lihat ya. Ini gue baru beli nih Fujifilm X-M5. Lihat ukurannya. Ini dibanding dengan Sony full frame Sony A74. Tuh, bisa bedain ya. Bedanya nih jauh banget guys. Apalagi kalau udah pakai lensa. Nih ya. Nih Fujifilm dengan simple 35 f2 APS-C. Lihat gedenya cuma segini. Sekarang kalau gue pakai yang simple aja deh, dari G Master gue yang paling kecil, itu 35 mm f1.4. Ini tuh lihat, ukurannya tuh gede banget guys. Nih ya. Tuh, ini tuh berat banget. Oke, ini nggak bisa pakai selfie stick. Sekarang kalian bandingin sama ini. Tuh, ininya aja, lensanya aja kalian hampir nggak kelihatan kan? Tuh lihat ya, size difference-nya ya. Lensanya kecil-kecil, dia juga ada lensa yang gede. Tapi lensa tergede dia pun, nih ya, ini salah satu lensa yang mungkin lumayan. Sorry, ini gede juga karena ada filternya nih. Guys, ukurannya tuh masih lebih gede yang full frame. Ukuran kameranya gede dan berat, dan juga lensa-lensanya kalian lihat ya, gede dan berat juga guys. Dibandingkan dengan ini tuh masih kecil guys. Ini kecil, ringkas, nggak ribet, nggak gitu deh. Jadi satu size. Dulu waktu gue bikin video gue yang lama, waktu gue di Hong Kong, itu gue punya dua-duanya, Sony dan Fujifilm. Dan akhirnya gue memutuskan menjual semua lensa-lensa Fuji gue dan X-T5 gue. Karena berpikiran gue mau full frame look. Nah, apa yang bikin gue berubah di 2025 ini, akhirnya gue memutuskan ya guys, terutama nih ya dengan kamera kayak Osmo Pocket 3 bikin video ini, bikin vlog ini. Itu tuh ukuran tuh semakin dengan kebutuhan gue, itu tuh menjadi prioritas, men. Gue tuh bukan fotografer yang cari duit dari ini tuh cuma hobi. Jadi gue berpikir nggak perlu banget gue nenteng-nenteng kamera segede gini. Ini gue kalau ke mall atau pergi kemana-mana, atau gue tenteng-tenteng, satu rasanya berat kalau seharian. Kedua, gue ke restoran atau ngumpul sama temen atau apa, atau di mall-mall gitu, satpam security orang-orang tuh ngeliat gue tuh kayak ini orang bagian paparazzi ya, ini bagian media ya, ngerti gak sih? Gue ke event-event penting, gue tuh suka kadang dipikir kayak tukang itunya, tau gak sih, tukang apa, press atau tukang fotografer gitu, atau kayak wedding photographer kalau megang-megang bawa-bawa foto kayak begini. Nah, Fujifilm memang bodinya kan retro, keren dan apa. Ini tuh kayak fashion statement guys. Gua kalau kemana-mana juga ini tuh nggak menarik banyak perhatian dengan karena ukurannya ini gitu loh. Ini juga gampang dihandle. Kalau buat traveling apa gampang, nggak ribet, gampang dipakai.
Nah, kedua, antara si Fuji sama si Sony ini, ya, em, film simulation. Seperti semua orang pernah bilang pasti film simulationnya Fuji itu nostalgic. Gue tuh suka foto-foto gue tuh dramatis, cinematic, nostalgia, filmic look. Itu yang model foto-foto gue demen. Jadinya Sony ini terkenal tuh kamera untuk profesional, oke? Dia tuh reliable, jadi image-nya tuh clean, sharp, apa bersih gitu, bersih, tajam, klinis gitu, ngeri gak? Buat produk fotografi, buat profesional lah gitu. Jadinya biasa kalau dari Sony itu gue ngerasa nggak ada karakter. Akhirnya ya, akhir-akhir ini ya. Dan untuk bikin berkarakter gue harus edit lagi. Jadi ada effort edit lagi. Sedangkan kalau di Fuji ini, gue bisa tinggal jebret-jebret aja, hasil JPEG-nya tuh udah lumayan, udah bisa langsung dipakai untuk di social media, untuk dikirim, pokoknya udah kayak ya 75% jadilah kalau dari si Fuji karena dengan film simulation-nya itu. Dan juga lensa-lensanya. Lensa-lensa Fuji dulu tuh kalah banyak sama Sony. Makanya gue waktu itu berpikir untuk ke Sony. Sekarang Fuji tuh udah banyak banget guys. Udah banyak banget supportnya. Lensanya banyak. Ada third party-nya banyak. Murah-murah. Dan Fuji ini kayaknya lagi on fire nih. Lagi banyak kamera-kamera dia bermunculan. Produk dia bermunculan. Lensa baru, kamera baru. Dan lebih exciting aja kayaknya di Fuji. So, akhirnya dengan XM5 ini, gua berpikir switch ke Fuji. Lensa-lensa supportnya juga murah, terjangkau, dan pada akhirnya yang penting, lu nggak bisa bedain guys. Lu nggak bisa bedain nanti ya hasil ini dari 50 mm, ini yang harganya 30 jutaan lensanya, dengan lensa Fuji yang nggak sampai setengahnya harganya gitu. Nah, terus juga yang terakhir, salah satu kemampuan ini adalah lensa Fuji yang baru. Itu tuh dibuat untuk content creator. Ini tuh ada mode vlog dan ada model kamera. Ini tuh bisa nge-shoot open gate 6.2. Oke, open gate itu berarti videonya itu lu bisa sekali syuting langsung bisa dipakai untuk horizontal, bisa untuk vertikal. Oke, contoh ini kayak gua ini pakai Osmo Pocket aja, ini kan gua harus milih mau horizontal atau vertikal videonya. Nah, tapi dengan si Fujifilm yang kecil gini nih, ini bisa nge-shoot bukan 4K, ini 6.2K open gate. Jadinya setelah diedit nanti waktu ngedit, gue tuh bisa decide ini bisa ngambil video yang sama, ini bisa horizontal, bisa vertikal at the same time dengan si Fuji ini. Dan ya akhirnya juga gue pikir-pikir bagian style, experience waktu nge-shoot itu juga hal yang penting ya dalam lo berfotografi ria atau lo bikin video. Itu tuh kameraman yang bikin lo pingin keluar dan potret-potret. Seperti gue bilang, ini berat kemana-mana tuh ribet, oke? Dan menarik perhatian. Tapi kalau dengan Fuji, itu tuh keren, lo kayak bawa aksesoris. Dan juga dengan si Fuji tuh body-bodinya gue demen tuh banyak yang retro looking. Jadi tuh kayak ada karakter dan lu ngerasa style banget gitu loh. Sedangkan kalau yang ini ya udah lu profesional, semua fotografer kayak gini, lu malah jadi kayak anggota wartawan atau fotografer profesional atau fotografer wedding, padahal lu bukan. Dan itu bikin gua kesel banget. Mungkin si security nggak kayak begitu, cuma tuh gue kadang ngeliat foto gue sendiri kalau kemana-mana, kalau misalnya ke kantor gue lagi pengen bawa kamera, apa tuh kayak aneh aja gitu loh. Orang tuh ngeliatnya mungkin, ini orang aneh banget sih, weirdo banget sih, masa bawa-bawa kamera gitu, kayak paparazzi gitu loh. So, itu guys, akhirnya kenapa gue memilih untuk pindah ke Fuji. Oke, nanti gue akan kasih lihat gimana journey-nya dan juga apa ya, ya gimana lah nanti hasilnya. So stay tune kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi tentang si Fuji ini. Dan hari ini, oke, gue akan
jual si Sony.